Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ashabal ma'ali, para alim, para ulama lan romo-romo kiai, ibu nyai yang pada kesempatan pagi ini bisa bersama-sama untuk sharing tentang metode Yambu'a. Semoga keniatan kita, kegiatan kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah langkah awal untuk membersamai Al-Qur'an, dan bukan hanya bersama Al-Qur'an di dunia saja tetapi bisa bersama-sama Al-Qur'an sampai kita nanti di surga. Amin Allahumma amin. Nggih miki mohon maaf romo-romo kiai, ibu-ibu nyai kawula ingkang tesih timur punika pun dawuh Abah nglajengaken. Dados menawi mangke gayane berbeda mohon dimaklumi nggih. Pancen nak sepuh niku bahasane alus, runtut, jelas, gamblang. Mangke nak cah nom kados kula bahasane mungkin agak cepat, mungkin agak kasar, tapi yo cepet bar. Nggih, jenengan remen sing lambat napa sing cepet ibu-ibu? Oh, Pak, ibu-ibu remen sing cepet. Nggih. Nggih. Dados mangke niki Abah istirahat rumiyin. Mangke nak Abah sampun istirahat kok dirasa sampun cekap istirahate badhe mriki malih. Mangke engkang akhir-akhir nggih langsung disampaikake Abah malih. Kula nggih namung sekedar nderekake dawuh. Mari kita lanjutkan. Masih jilid 1 nggih wau nggih. Nggih. Nggih wau sampun dipun paringi keterangan bahwa untuk memulai mengajar tentu jilid 1 yang kelihatannya paling mudah, tapi justru disinilah pondasi. Jadi jangan sampai yang ngajar jilid 1 malah yang belum mapan secara keseluruhan, terutama dari sisi makhraj dan lainnya. Karena nggih nggih dikecil nggih sekedap napa jenengan sing nyating malah mangga kula tak sambil ngobrol nggih mangga nggih. Terus justru di jilid awal inilah yang namanya guru harus yang paling pilihan, karena itu sebuah pondasi. Semakin pondasi itu sampai kedalamannya semakin dalam, maka nanti ibarat bangunan rumah ataupun yang lainnya bisa dinaikkan setinggi-tingginya. Tapi semakin dasar pondasi kok dangkal, maka sebuah bangunan tidak akan bisa ditinggikan, karena semakin ditinggikan akan roboh. Jadi mohon nanti di lembaganya masing-masing justru jilid awal ini dipilihkan yang paling mampu, yang paling bisa secara keseluruhan, tapi dipasang di jilid 1 dalam rangka untuk memantapkan pondasi. Soalnya sekali salah maka kelanjutannya akan tidak nyaman. Sekali ada huruf yang tidak terterapkan, maka kelanjutannya dia akan ngajar juga tidak akan sama. Oke. Sebagaimana yang diterangkan Abah, pastinya jilid 1 dan 2 untuk kelompoknya berapa orang Bapak Ibu? 10. Oke. Kalau yang pemula tadi tesih kalau pemula niku 10. Kalau jilid 1 dan 2 15. Selanjutnya 3 ke atas berarti bisa 20. Nak ono gurune Mas. Kadang permasalahannya di sana.
Jadi idealnya itu sebisa mungkin itu bisa, kalau tidak ya menyesuaikan kondisi. Yambua cetakannya beda-beda. Engkang jenengan pegang niku engkang 1 jilid, ya. Engkang jenengan pegang berarti yang seperti ini, ya. Nggih. Untuk santri-santri kalau jenengan paringi niki hurung ngasih sesasi wis rusak, tumbas malih mahal. Berarti salah satu strategi lembaga-lembaga kalau beli untuk anak-anak yang jilitan, jadi beli hanya jilid 1 saja, pemula saja. Nah, semacam ini. Jadi seandainya rusak, beli lagi yang seperti ini. Jadi kalau di Yambua itu rata-rata pengalaman dari guru-guru di lapangan, sing paling sering tumbas niku jilid 1 sama jilid 2. Karena bocahnya dereng dolor. Sehingga cetakan ini di percetakan kami yang paling banyak dicetak itu jilid 1 dan 2. Nah, jadi bisa dimaklumi kalau ada sering ganti anak-anak kita. Tapi kalau yang besar rusak, belinya kemahalan yang seperti ini. Oke. Terus mungkin tadi sudah disampaikan Abah bahwa untuk menjaga keikhlasan di perjalanan mengajarkan Al-Quran, dalam hal ini Yambua, biasanya serain pembelian kitab Yambua, jadi ngaji nih nggowo Yambua, metode bacanya Al-Qur'annya pakai Al-Qur'an Al-Qudus. Kalau pas ngaji kok haus, minumannya kahaki. Pun diterangke ngoten mau nggih? Nggih. Dados dari ujung hilir sampai hulu niku satu muaranya. Ngajinya baca, tarekoh baca tulisnya pakai Yambua, mushafnya pakai Al-Qudus, minumnya pakai kahaki. Yang di dalam kahaki ini tidak hanya menyegarkan jasadiyah tapi juga menyegarkan ruhiyah. Kenapa? Karena dalam air ini terdapat tetes-tetes khotmul Qur'annya. Jadi kahaki singkatan dari khotmul Qur'an. Harapannya Abah niku santri-santri yo nak iso dari produk santri sendiri. Termasuk kalau di Arwaniyah ada kahaki. Ampun kalau dalam bahasa santri ojo aqua. Ngoten. Ampun apa, Pak? Ojo banter-banter disoting soalnya. Dalilnya apa, Pak? Pun disampaikan Abah. Dalilnya kok mboten aqua tapi kahaki. Pun nggih. Napa wau? Nggih, wala aqua tetapi kahaki. Nggih. Niki jangan sampai yang diinginkan Abah untuk membackup proses pembelajaran. Yang namanya ngajar itu butuh dana, butuh pembackup. Dalam hal ini mungkin dari sisi penjualan kitab, juga dari penjualan apa? Kahaki. Tapi jangan sampai ini menjadi kontraproduktif, malah karena penjualan buku dan kitab, termasuk penjualan air, justru malah rebutan. Nah, ini jangan sampai. Inginnya untuk mendukung, tapi karena salah jalur atau salah niat dan salah komunikasi yang terjadi malah menjadikan ini menjadi alat untuk tidak rukun. Nah, itu mohon nanti, makanya Abah tadi memberikan saran kalau bisa beli buku lewat LMY, seragam dan lain sebagainya, sehingga teratur, tidak ada rebutan pasar. Tapi yang ada sama-sama berjuang untuk menerapkan metode Yambua untuk anak-anak kita, tentu dalam satu niat. Wong jenenge ngaji ku butuh guru, wong ngaji niku butuh sanad. Ibaratnya jenengan ajeng napa? Bepergian butuh bis sing jelas. Nah, ibaratnya ning swarga engko, nak ape ning swarga iku numpak bis apa? Enak numpak bis Yambua. Bareng-bareng wong ancen ora paham daerah mriko. Kula ki ambek niku lho, nak kon teng mriko pilih dhewean tah bareng-bareng, enak bareng-bareng.
bareng-bareng nopo anggap bareng yambua mawon ujuk-ujuk pun dugi alhamdulillah niki kiniatan kita. Lah kula dalam rangka ngestokaken dawuh Abah nggih namung sekedar nderek rombongan yambua nggih donyane nggih akhirate amin Allahumma amin. Jilid 1 diperuntukkan untuk anak-anak yang memang sudah mampu mengucapkan suku kata lebih dari 2. Sedangkan anak-anak yang memang belum bisa lebih dari 2 masih pakai yang pemula. Makanya yang pemula hanya 2 suku kata. A, ba. Tapi kalau sudah jilid 1 langsung 3. Bocah kok sudah bisa 3 suku kata, sakjane nggak pakai pemula pun nggak apa-apa. Kula wangsuli bagi anak-anak yang memang kemampuan mengucapkan suku kata sudah bisa lebih dari 2, seandainya langsung jilid 1 tidak apa-apa. Sedangkan pemula hanya untuk yang memang anak itu punya kemampuan baru 2 suku kata. Dalam pelafatan tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Seperti yang sering disampaikan Abah, kalau misalkan jilid pertama tadi tidak boleh terlalu lambat. Yang terjadi nopo? Dawa. Ampun. Tapi juga jangan kecepatan. Hilang. Kaget gurune. Jadi dibuat slow tapi jangan panjang. Coba sarang-sarang. Ba. Ta. Semacam itu. Jadi tidak terlalu lambat. Enggak. Tidak pula nanti hilang. Kurang lebih semacam itu. Begitu sampai pada huruf terakhir yaitu napa? Huruf ya. Itu nanti semuanya tidak bergandeng dan pada akhirnya akan bertemu dengan yang bergandeng. Untuk titenan jenengan mesti ono titenane nggih nak teng bocah-bocah. Jadi kalau 1 sampai halaman 33 itu semuanya adalah fathah dan tidak bergandeng. Kaula ulangi, 1 sampai 33 niku hurufnya belum bergandeng dan masih semuanya fathah. Kapan mulai gandengan? Ketika sudah masuk halaman 34. Itu tinggal membiasakan saja. Sedangkan untuk niteri huruf, kalau ba otomatis napa? Titiknya di bawah 1, ta di atas 2. Semacam itu sampai mereka benar-benar bisa menguasai. Lah sedangkan nomor 34 kita langsung naik ke 34. Mana nih? Nggih. Berarti kalau bergandengan maka yang tetap menjadi panduan dan titik fokus anak-anak adalah kalau ta berarti kok enggak bisa ini? Adalah titiknya. Digandengkan kalau anak-anak biasanya langsung bisa niteni, oh titike ngisor ba, titike dhuwur kalih ta. Walaupun digandengkan insya Allah mereka akan bisa beradaptasi. Cuman untuk membaca maka jangan sampai kayak apa namanya kecepatan atau kelambatan lagi seperti biasa. Seperti ini contoh awalnya, ini kok nggak bisa naik nggih. Ngen kulo alamat 34, ngen jenengan 34 bisa dibuka Pak? Sakit nggih? Nggih.
Niku biasanya abah kalau membaca untuk mencontohkan ke anak batasanaya, sareng-sareng batasanaya, sabata, nabata, nabaa, kurang lebih ngoten niku. Jenengan pun pengalaman di luar sana. Yang jelas yang paling difokuskan adalah titik ketika menggandengkan batasanaya. Begitu juga ketika naik kepada halaman 36. Kalau digandengkan biasanya kita menjelaskan ke anak, ini loh nak, kalau ja, ha, kho, a, gho itu kalau digandeng hilang kakinya, yang tinggal kepalanya. Biasanya semacam itu. Perhatikan kepalanya. Walaupun hilang kakinya, kepalanya itu yang diperhatikan. Jahaho aho, jahaho aho, jaroha, harosa. Kurang lebih semacam itu. Jadi lebih kepada ke kepala ketika menggandengkan huruf-huruf tersebut. Begitu sampai terakhir, harapannya bisa lancar. Halaman 44 sebagai penutup, biar tidak ngantuk kita baca bersama-sama. A'udzu, bismillah, langsung kita baca hadara faqa'ada. Monggo. A'udzu billahi minasy bismillah hadara faqa'ada. Sareng-sareng nggih, monggo. Hadara faqa'ada su'ada waraj za'ama bakola hamala fawalada haraba fawaqa'a balagha wa syaka azama wa bada'a ghadaba faghfara qatala faghsaqa ba'atha wa amara raghaba wa rahaba sa'ala famana'a fataha fa'akhadha talaba wa wajada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim